Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program pembahasan soal IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang klasifikasi materi atau zat dan wujudnya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik, anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Seperti biasa, kita awali dengan sebuah kata motivasi. Jangan anggap sepele hal sederhana, karena banyak hal besar diawali dari hal yang dianggap kecil. Bila kita bertekun mengerjakan hal kecil, maka pada waktu yang tepat, kita akan meraih hal besar yang kita impikan. Ingat, ada pepatah, perjalanan 1 mil dimulai dengan sebuah langkah kecil. Baik, kita langsung bahas soalnya ya anak-anak ya. Nomor 1, zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki A. Rasa, B. Massa, C. Udara, D. Warna. Ini definisi zat ya anak-anak ya. Sudah cukup jelas kan bahwa zat itu sesuatu yang menempati ruang dan memiliki ya massa ya anak-anak ya. Di mana massa itu merupakan partikel-partikel ya yang menyusun ya zat tersebut gitu loh anak-anak ya. Lanjut ke nomor 2, susunan partikel zat padat, gas, dan cair ditunjukkan secara urut yang benar adalah. Nah anak-anak jangan lupa susunan partikel itu yang paling rapat zat padat ya. Kemudian yang ada di posisi tengah itu zat cair ya, jadi agak renggang. Untuk yang gas, itu yang paling renggang anak-anak susunan partikelnya, paling berjauhan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang zat padat itu yang paling rapat dan berdekatan, berarti nomor 2 ya, ini zat padat anak-anak. Kemudian yang gas itu berarti yang paling berjauhan, terus gerakannya juga acak. Nah kita lihat di sini ya, nomor 1 dan nomor 3 ini kan lebih renggang yang nomor 1 anak-anak. Jadi yang gas itu yang ditunjukkan oleh nomor 1. Sedangkan untuk yang cair, berarti ini anak-anak ya yang ditunjukkan oleh nomor 3. Tuh. Maka jawabannya kita lihat di sini ya, zat padat, gas, dan cair secara urut, berarti 2, 1, dan 3 anak-anak. 2, 1, 3. Kita cari nih. Nah ini dia yang C jawabannya. Nomor 3. Sebentar, nomor 3. Nah ini. Logam raksa masuk kelompok zat cair karena memiliki ciri-ciri. Ya, jadi anak-anak ini sifat unik ya dari raksa. Raksa itu termasuknya logam, tapi wujudnya cair. Maka raksa memiliki sifat atau ciri-ciri zat cair. Nah, kita lihat di sini kan pilihannya ditinjaunya dari bentuk dan volumenya ya anak-anak ya. Nah, kita lihat aja di sini. Anak-anak misalnya ya, Bu Santi pernah kan jelasin di video Ibu sebelumnya ya tentang materi klasifikasi zat atau judulnya tuh zat dan wujudnya anak-anak. Ciri-ciri zat cair ditinjau dari bentuk dan volume itu nanti cukup jelas yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya, sedangkan volumenya tetap. Ya, Ibu ambil contoh lagi nih, misalnya kita membeli bensin 1 liter menggunakan botol gitu ya. Nah, kemudian kita bawa bensin tersebut sampai di rumah, kita pindahkan bensin 1 liter yang ada dalam botol itu kita pindahkan ke dalam ember. Maka kita dapat mengamati bentuk bensin akan mengikuti wadahnya yaitu ember. Jadi berubah bentuknya. Yang tadinya di botol, ketika dipindah ke ember bentuknya ngikutin jadi seperti ember. Tapi untuk volumenya anak-anak, tadi kan kita beli 1 liter ya, di dalam botol itu ada bensin 1 liter. Ketika kita pindah ke ember, maka volumenya tetap anak-anak 1 liter, tidak berubah. Ya, jadi untuk zat cair, ditinjau dari bentuk dan volumenya, bentuk berubah, volume tetap. Nah ini jawabannya berarti yang A anak-anak. Nomor 4. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini ada
gelas ya anak-anak ya, gelas ini sebagai zat padat. Gelasnya berisi air, berarti ini sebagai zat cair. Dan di sekitarnya itu kan berarti ada udara ya anak-anak ya. Nah ini bacalah pernyataan berikut ini dengan teliti. Pernyataan pertama, gerak molekul air paling bebas dibandingkan gelas dan udara. Anak-anak, air itu posisinya ada di tengah antara zat padat dan gas ya. Jadi kalau di sini dikatakan gerak molekul air paling bebas, ini salah anak-anak ya, kurang tepat. Ibu kasih tanda. Sebentar. Jadi pertanyaan pertama ini salah. Kemudian pernyataan kedua. Molekul gelas mempunyai gaya ikat antar molekul paling kuat dibanding air dan udara. Ini benar ya anak-anak ya, yang zat padat itu kan gaya tarik-menarik antar partikelnya paling kuat. Gitu. Pernyataan ketiga, gaya ikat molekul air lebih besar dibandingkan udara. Ya, ini juga benar anak-anak. Air itu gaya ikatnya lebih besar kalau dibandingkan dengan gas, gitu ya. Yang terakhir, molekul udara hanya dapat bergetar di tempat. Nah, ini salah. Molekul udara itu geraknya bebas, acak ke segala arah, ya, jadi paling aktif. Kalau yang bergetar di tempat, itu yang padat ya anak-anak ya. Jadi kita bisa lihat di sini pernyataan yang benar ditunjukkan pada nomor 2 dan 3 anak-anak. Jawabannya adalah yang B ya, 2 dan 3 seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke nomor 5. Nih, zat padat selalu memiliki bentuk tetap karena partikelnya sangat kecil. Partikelnya berdekatan dan teratur. Partikelnya hanya bergetar di tempat. Partikelnya memiliki gaya tarik sangat kuat. Nah, anak-anak, ini ciri-ciri zat padat. Yang 4 ini ya, A, B, C, D ini, ciri-ciri zat padatnya benar gitu ya. Tapi yang paling tepat, ya alasan yang paling tepat, sehingga zat padat memiliki bentuk tetap, itu adalah ciri yang terakhir ini anak-anak ya, partikelnya memiliki gaya tarik sangat kuat, sehingga sulit untuk dipisahkan satu sama lain anak-anak. Ya, itulah yang menyebabkan nanti bentuk zat padat tuh selalu tetap atau bisa mempertahankan bentuknya. Karena gaya tarik-menariknya sangat kuat. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke nomor 6. Minyak goreng bervolume 500 ml dituang dari botol ke dalam mangkok yang ukurannya 600 ml. Bentuk dan volume minyak goreng sekarang adalah, ini zatnya anak-anak ya, kita fokus ke minyak goreng. Minyak goreng itu termasuk zat cair anak-anak. Kemudian minyak gorengnya itu volumenya 500 ml. Tuh. Prosesnya itu dituang dari botol ke mangkok. Ya, ini dituang nih, dipindahin itu wadahnya tuh anak-anak ya. Dari botol ke mangkok. Yang ditanya bentuk dan volume minyak gorengnya gitu. Berarti bentuknya berubah ya anak-anak ya. Bentuknya berarti mangkok nih. Sedangkan volumenya tetap. Nah, volume minyak gorengnya tadi kan dikatakan 500 ml. Maka jawabannya adalah yang B. Bentuknya mangkok, volumenya tetap 500 ml. Seperti itu anak-anak. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Berdasarkan gambar, dapat dipastikan zat yang mengisi botol adalah. Ini anak-anak kalau kalian lihat ya, ini ceritanya nih, tadinya kan botolnya tertutup ya. Nah, ada partikel-partikel zat di dalam botol, ini yang berwarna hijau ya. Nah, ini di luar botol ada partikel juga ya, partikel yang berwarna biru seperti itu. Nah, ketika tutup botolnya itu dibuka, ternyata partikel-partikel berwarna hijau yang semula ada di dalam botol itu langsung bergerak bebas anak-anaknya dan mengisi ruangan gitu istilahnya tuh ya. Langsung nyebar gitu loh. Nah, sifat zat yang partikelnya itu bergerak bebas, acak ke segala arah dan mengisi ruang itu dimiliki oleh zat gas ya anak-anak ya. Jadi jawabannya yang C.
Nomor 8, peristiwa mengembun, menyublim, dan melebur secara berurutan terjadi pada nomor. Yuk kita satu-satu aja di anak-anak kita data di sini ya, kita tuliskan nih. Satu-satu perubahan wujudnya. Nomor 1, itu dari padat ke gas. Kalau dari padat ke gas, itu nanti namanya menyublim ya anak-anak ya. Menyublim. Ini nomor 1. Atau Ibu tulis di sini aja ya, nggak cukup tempatnya. 1 itu menyublim. Kemudian nomor 2 anak-anak, dari gas ke padat. Kebalikannya ya, dari gas ke padat itu nanti namanya mengkristal. Nomor 3 itu dari gas ke cair. Gas ke cair itu namanya prosesnya mengembun anak-anak. Jangan lupa ya. Nomor 4 cair ke gas. Itu berarti menguap. Nomor 5 cair ke padat. Berarti itu membeku ya anak-anak ya. Dan yang terakhir nomor 6 dari padat ke cair. Yaitu berarti mencair atau melebur. Sama aja ya. Nah ini dia anak-anak ya prosesnya. Pertanyaannya itu untuk mengembun. Mengembun berarti nomor 3 anak-anak. Menyublim itu nomor 1. Dan melebur, ini ya nomor 6. Jadi jawabannya adalah yang A anak-anak. 3 mengembun, 1 menyublim, dan 6 melebur atau mencair. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, ini masih tentang perubahan wujud ya anak-anak ya. Perubahan wujud yang memerlukan atau menyerap kalor ditunjukkan pada nomor. Jadi ini perubahan wujud yang memerlukan atau menyerap kalor. Artinya prosesnya itu dipanaskan anak-anak. Nah yang dipanasin kita lihat ya. Kita tandain aja deh. Sini. Nomor 1, padat ke cair. Padat ke cair itu mencair atau melebur. Itu prosesnya adalah dipanaskan ya. Jadi nomor 1 ini dipanaskan. Ibu kasih warna merah ya yang dipanaskan. Nah nomor 2 kebalikannya anak-anak. Dari cair ke padat itu kan membeku. Membeku tuh prosesnya didinginkan anak-anak ya. Tuh. Jadi contohnya nih misal kalau nomor 1 mentega itu kan padat ya. Mau jadi cair ya dipanasin gitu. Kalau yang proses nomor 2 itu melebur. Contohnya ya membeku ya maaf nomor 2 itu membeku cair ke padat ya misalnya air mau dijadiin es dimasukin ke freezer itu berarti didinginkan prosesnya ya. Lanjut nomor 3 itu dari cair ke gas. Nah air mau jadi gas itu berarti kan menguap. Menguap itu prosesnya nanti dipanasin anak-anak ya. Air jadi uap kan dipanasin ya. Nah nomor 4 kebalikannya dari gas ke cair. Gas ke cair itu mengembun. Mengembun itu prosesnya didinginkan. Kan biasanya kalian menemukan embun itu pada misalnya ya gelas yang berisi es. Itu kan bagian luar gelasnya tuh basah ya, itu namanya embun. Nah itu karena suhunya rendah. Jadi prosesnya didinginkan. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, padat ke gas. Padat ke gas itu menyublim. Nah menyublim itu nanti prosesnya dipanaskan anak-anak. Contohnya ada obat nyamuk bakar ya. Itu kan dari padat nanti jadi keluar jadi asap ya dipanasin itu ya dinyalain dulu gitu obat nyamuknya dibakar jadi ini dipanaskan. Kebalikannya dari gas ke padat itu mengkristal. Nah mengkristal ini contohnya misalnya terjadinya atau pembuatan salju tuh anak-anak di freezer ya biasanya di kulkas 1 pintu itu bagian freezernya dalam berjalannya waktu ya ketika digunakan akan muncul bunga es anak-anak. Nah bunga es itu asalnya dari mana? Ya dari udara di sekitarnya yang mengkristal ya. Jadi bukan membeku namanya ya, mengkristal anak-anak. Itu prosesnya berarti didinginkan. Nah yang ditanyakan pada nomor 9 ini perubahan wujud yang memerlukan atau menyerap. Artinya dipanasin anak-anak. Yang dipanasin itu yang dilingkarin warna merah. Yaitu 1, 3, 5. Yang ganjil ya anak-anak ya ini. Tuh, yuk kita lihat. Jawabannya itu berarti yang
A, 1, 3, dan 5. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 10. Perubahan wujud yang memerlukan kalor. Memerlukan kalor, sekali lagi anak-anak, berarti prosesnya dipanaskan gitu ya. Prosesnya dipanaskan, kita lihat es mencair dan air menjadi es. Es mencair itu memang dipanaskan, tapi air menjadi es itu didinginkan anak-anak. Kemudian air mendidih itu dipanaskan. Titik embun di dedaunan ini didinginkan ya. Terus ini es mencair, tadi dipanaskan, air mendidih, itu juga dipanasin ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir air menjadi es, ini udah jelas didinginkan. Titik embun di dedaunan, ini juga didinginkan. Jadi yang memerlukan kalor atau yang prosesnya dipanaskan, itu yang C anak-anak. Lanjut nomor 11. Dari alat ukur berikut yang dapat digunakan untuk menentukan massa jenis sebuah batu kerikil adalah, sini anak-anak ya ada 4 alat ukur. Yang pertama nih jangka sorong. Yang kedua stopwatch. Yang ketiga ini tabung ukur. Yang keempat neraca Ohaus. Nah, yang diminta adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk menentukan massa jenis batu kerikil. Batu kerikil itu kan berarti bentuknya tidak teratur ya anak-anak ya. Nah, untuk mencari massa jenis, itu kan kita menggunakan persamaan massa dibagi volume. Maka untuk mencari massa, kita memerlukan neraca Ohaus. Dalam hal ini neraca Ohaus ya gambarnya. Sedangkan untuk volumenya, karena bentuknya tidak teratur, maka kita menggunakan ini anak-anak ya, tabung ukur ya, atau gelas ukur nih. Jadi yang digunakan adalah yang nomor 3 dan 4 anak-anak. Jawabannya yang D. 12. Gelembung udara di dalam air selalu bergerak ke atas. Hal ini disebabkan. Nah, ini massa jenis anak-anak ya. Ingat materi massa jenis. Massa jenis itu kan kerapatan partikel yang menyusun suatu benda. Kemudian massa jenis itu nanti berpengaruh ke peristiwa terapung, melayang, tenggelam. Jangan lupa ya, benda yang massa jenisnya besar ya itu akan cenderung tenggelam ya, seperti itu, ke bawah gitulah geraknya. Tapi kalau massa jenisnya kecil itu cenderung akan bergerak ke atas. Nah, ini anak-anak kalau kita lihat gelembung udara di dalam air selalu bergerak ke atas. Nah, karena ke atas berarti dapat kita pastikan massa jenis udaranya itu lebih kecil daripada massa jenis air yang ada di sekelilingnya dia gitu ya. Kita pilih ya anak-anak ya, massa jenis udara lebih kecil. Nah, berarti ini yang C anak-anak. Jangan lupa ya anak-anak ya. Ingat aja permainan panjat pinang ya. Panjat pinang itu kan ada beberapa orang nanti saling memanjat ya untuk mengambil hadiah yang ada di bagian atas batang pinangnya itu. Nah, itu kan biasanya strateginya ya, yang berbadan besar adanya di bawah, tapi yang badannya kecil dia akan naik ya, dia akan berada di posisi paling atas. Jadi massa jenis juga sama anak-anak ya. Kalau massa jenisnya kecil, maka cenderung si benda itu akan bergerak ke atas. Tapi kalau massa jenisnya besar, dia akan cenderung bergerak ke bawah ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 13. Masih tentang massa jenis nih anak-anak. Sebuah gelas awalnya berisi 3 jenis zat cair, yaitu, ini anak-anak ya awalnya nih 3 jenis zat cair. Ada sirup, air, dan minyak. Kemudian dimasukkan beberapa zat padat ke dalam gelas. Ini anak-anak ada tutup botol, spons, anggur, sekrup gitu ya. Ternyata posisi setiap zat padat berbeda, seperti tampak pada gambar di bawah. Ini anak-anak posisi zat padatnya ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi 3 jenis zat cair berbeda juga. Berdasarkan gambar, maka zat yang memiliki nilai massa jenis paling kecil adalah, ayo ingat anak-anak dari penjelasan sebelumnya, yang paling kecil berarti posisinya ada di paling atas, gitu ya, udah cukup jelas ya anak-anak ya. Kalau paling besar posisinya ada di paling bawah. Jadi kalau yang ditanyakan paling kecil, kita cari aja nih. Yang paling atas berarti di sini adalah yang spons ya anak-anak ya. Ini kan spons posisinya ada di atasnya minyak gitu ya. Jadi
Spons ini yang punya nilai massa jenis paling kecil. 14. Air diteteskan ke atas daun. Ternyata daun tidak basah dan terbentuk butiran air seperti gambar di bawah ini. Peristiwa tersebut terjadi karena, nah anak-anak masih ingat ya, ini tentang sifat zat nih. Ternyata nih airnya berbentuk butiran ya atau bulatan-bulatan. Dan daunnya tuh tetap kering anak-anak. Jadi si air ini nggak mau bergabung dengan daun. Airnya tuh sombong gitu ya. Ingat sifat zat yang sombong dan ramah, kita udah pelajari ya, itu tentang adesi dan kohesi. Nah, yang adesi itu yang ramah. Si AA gitu ya, si AA tuh yang ramah gitu ya. Jadi kalau adesinya besar, berarti dia mau bergaul anak-anak dengan partikel-partikel zat lain. Sedangkan yang kohesi itu yang sombong ya. Nah, kohesi ini kalau nilainya besar ya, maka partikel zatnya itu nggak mau bergaul atau berinteraksi dengan partikel zat lain. Jadi cuma maunya sama yang sama dengan dia gitu ya. Nah, berarti kita dapat lihat di sini anak-anak karena airnya nggak mau bergabung, nggak mau join nih sama partikel daun, si airnya sombong. Ya, kalau sombong berarti kohesi airnya besar ya. Atau dapat dikatakan nih, adesi airnya kecil gitu ya. Jadi adesinya kecil tapi kohesinya besar gitu anak-anak ya. Yuk kita cari di sini mana ya jawaban yang menunjukkan adesi airnya itu kecil daripada kohesinya. Oh, ini anak-anak ya yang B. Oke, adesi air dengan daun lebih kecil daripada kohesi airnya, ya. Cukup jelas ya anak-anak ya. Jadi airnya sombong nih, kohesinya besar gitu ya. Atau bisa dikatakan ya adesinya kecil gitu. 15. Gejala yang menunjukkan adesi lebih besar daripada kohesi. Nah, ramah nih anak-anak ya, adesi lebih besar. Jadi ramah. Kalau ramah artinya dia mau bergaul dengan partikel zat lain. Nah, ini meniskus ya anak-anak ya, bentuk permukaan zat cair. Meniskus itu ada dua ya, meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, jadi pilihan kita hanya A atau B. Nah, kalau kita lihat yang A anak-anak, ini meniskus cembung. Meniskus cembung ini artinya bagian tengah tuh lebih banyak gitu ya. Jadi partikel-partikel zat cairnya ini pada kumpul di tengah gitu. Dia seolah-olah tuh menjauhi daerah tepi anak-anak. Jadi kumpul di tengah, makanya tengahnya lebih banyak ya. Nah, ini terjadi karena si zat cairnya sombong, nggak mau nempel ke dinding wadahnya. Jadi kalau yang A, ini kohesinya yang besar. Nah, kalau kita lihat yang B ini kan cekung ya anak-anak ya. Nah, ini menunjukkan partikel-partikel zat cairnya tuh mau berinteraksi atau mau bergabung, mau nempel gitu loh sama dinding wadahnya. Bahkan yang zat cair ada di tengah juga ikut-ikutan nih mau nempel gitu. Jadi mereka pada lari ke tepi gitu anaknya, pada nempel ke dinding wadahnya gitu. Yang di tengah jadinya kosong gitu kan, makanya bentuknya cekung seperti ini. Jadi yang adesinya lebih besar itu yang B anak-anak. Tuh, meniskus cekung. Karena partikel-partikelnya mau pada nempel di bagian dinding wadahnya karena ramah gitu ya. Senang bergaul dengan partikel zat lain seperti itu. Kalau yang A ini kebalikannya ya, kohesi ini sombong, dia nggak mau bergabung. Jadi pada menjauh dari partikel dinding wadahnya. Cukup jelas ya anak-anak? Kita lanjut ke nomor 16. Peristiwa berikut menunjukkan gejala. Nah, ini juga sudah pernah ya Ibu jelaskan dalam video Ibu sebelumnya. Ini menunjukkan peristiwa kapilaritas zat cair anak-anak. Tuh. Jadi kapilaritas itu kan gejala naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Nah, dalam hal ini tisu itu kan ada pori-pori ya anak-anak ya. Tuh, ini awalnya tuh yang gelas tengahnya kosong. Nah, gelas yang sebelah kiri berisi zat cair berwarna orange ya atau kuning gitu ya. Yang kanan ini berwarna biru. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan kertas tisu bisa meresap nih anak-anak ya. Tuh, kumpul di tengah nanti jadi berwarna hijau campurannya ya. Ini peristiwa kapilaritas anak-anak.
17, kita lihat. Peristiwa berikut ini menunjukkan gejala. Ini juga udah dijelasin sama Bu Santi ya pada video zat dan wujudnya. Ini berarti menunjukkan adanya tegangan permukaan zat cair. Jadi permukaan zat cair itu dalam kondisi yang tenang, seolah-olah ada lapisan tipis anak-anak. Ini kalian bisa lihat ya, koin logam itu bisa terapung loh di atas permukaan zat cairnya. Tuh. Ya harusnya kan kalau kita tahunya logam tuh ya tenggelam gitu, tapi ternyata bisa tuh terapung anak-anak. Itu karena ada sifat tegangan permukaan zat cair. Jadi yang C jawabannya. 18. Nih. Gejala meniskus cekung dan meniskus cembung terjadi karena adanya. Ini udah dijelasin ya tadi kan di pertanyaan sebelumnya. Udah cukup jelas ini karena adanya adesi dan kohesi. Yang D anak-anak. Jadi meniskus cekung dan meniskus cembung itu terjadi karena adanya gaya tarik-menarik ya. Adesi dan kohesi. Seperti itu. 19. Nah ini udah mulai masuk ke soal perhitungan ya anak-anak ya. Sebentar. Kita baca dulu soalnya. Berdasarkan hasil percobaan berikut, nilai massa jenis logam adalah. Jadi di sini anak-anak massa jenis, berarti kita perlu data massa dan volume ya. Di sini ada 2 alat ukur, yang mana memberikan data massa dan volume kepada kita. Nanti tugas kita adalah mengolah data yang ada untuk mendapatkan penyelesaian dari soal, yaitu nilai massa jenis zatnya. Yuk kita kerjakan, atau Ibu jelasin ini ya, Ibu bahas di sini. Oke. Yang pertama anak-anak, lihat dari gambar yang atas, ini gambar neraca. Di gambar neraca ini ada 3 anak timbangan, yang nilainya 200 gram, 20 gram, dan 17 gram. Artinya, ini diketahui ya dari gambar, itu ada massa, dijumlahin aja ya anak-anak ya, 200 ditambah 20 ditambah 17. Massanya adalah 237 gram. Kemudian di sini ada gelas ukur. Semula berisi air aja 40 cm kubik gitu ya. Kemudian logamnya dicelupin, permukaannya naik dan menunjukkan nilai 70 cm kubik. Nah, berarti volume bendanya ya atau volume logamnya itu kan tinggal 70 dikurangi 40. Kan yang 40-nya tuh punyanya air anak-anak ya. Jadi yang punyanya logam harus diselisih. Ini kan 70 tuh gabungan antara logam dan air. Maka V-nya adalah 30 cm kubik. Ditanya Rho, massa jenisnya berapa gitu ya? Jawab. Tuliskan rumusnya anak-anak. Rho sama dengan massa dibagi volume. Rho sama dengan massanya 237 per volumenya 30 anak-anak. Sudah. Dari hasil pembagian ini kita bisa menemukan nilainya adalah 7,9, satuannya gram per cm kubik. Nah, padahal di soal itu yang diminta satuan dalam kilogram per meter kubik. Masih ingat kan anak-anak caranya? Ya. Ibu kasih tunjuk dulu deh sekali lagi di sini ya, bakal ada yang lupa nih. 7,9 gram per cm kubik mau kita ubah menjadi kilogram per meter kubik. Yuk, kita satu-satu ya anak-anak ya. Di sini kita tuliskan 7,9-nya dulu ya, tetap. 7,9. Nah, dalam kurung satuannya nih, gram ke kilogram. Itu kan dibagi anak-anak ya. Gram ke kilogram tuh ingat tangga konversi. Naik 3, berarti dibagi 1000. Kalau dibagi itu seper anak-anak berarti. Seper 1000 ini kilogram. Kemudian ini ada per. Tulis ya, per besarnya nih. Di bawah itu ada sentimeter kubik menjadi meter kubik. Sentimeter ke meter itu kan naik 2. Berarti dibagi 100. Tapi ini ada pangkat 3 anak-anaknya kubik tuh. Jadi nanti 100 di pangkat 3 itu jadinya sejuta. Jadi sentimeter kubik ke meter kubik itu nilainya adalah dibagi 1 juta anak-anak. Per 1 juta.
meter kubik. Nah, langkah berikutnya kita selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. 1/1000 dibagi 1/1.000.000. Kita ubah dalam bentuk perkalian anak-anak. Nanti jadinya 1/1000, jangan lupa ya, dikali, pembaginya dibalik. Jadinya 1.000.000 per 1. Nah, ini satuannya sudah kg per meter kubik. Nah, ini kita bisa sederhanakan anak-anak dibagi 1000, ini jadi 1, dibagi 1000, ya tinggal 1000 gitu ya. Jadi hasil akhirnya kita bisa lihat di sini 7,9 dikali 1000 anak-anak. Kilogram per meter kubik. Nilainya 7.900 kilogram per meter kubik. Nah, ini dia nih jawabannya yang A. Bisa ya anak-anak ya? Jadi kalau misalnya nanti ada satuan massa jenis ya dari gram per cm kubik, mau diubah menjadi kilogram per meter kubik, itu caranya langsung aja anak-anak dikali 1000. Tuh ini pengalinya 1000. Dari mana? Ya ini dari sini ya, tadi yang Ibu jelaskan. Kalau kebalikannya gimana Bu? Dari kilogram per meter kubik mau jadi gram per cm kubik? Ya dibalik, jadi bukan dikali tapi dibagi 1000, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini jawabannya A, nomor 20 sekarang ya. Nah ini juga sama, berdasarkan hasil percobaan berikut, nilai massa jenis benda adalah dalam kilogram per meter kubik juga nih anak-anak ya. Bentar, Ibu kecilin dulu supaya kelihatan nih pilihannya A, B, C, D-nya ya. Caranya sama seperti tadi. Yuk kita tuliskan di sini. Oke, sebentar. Ya, oke, kayak tadi anak-anak ya diketahui dulu. Nih, tulis dulu diketahui. Langsung ya, massa itu yang ini loh anak timbangannya 70 gram sama 6 gram. Berarti massanya 76 gram. Nah, kemudian ini anak-anak volumenya nih, volume. Ini pakainya gelas berpancur anak-anak. Ya. Ternyata ketika bendanya ini dimasukkan ke gelas berpancur, ada air yang tumpah sebanyak 20 cm kubik. Maka 20 cm kubik ini, inilah yang menjadi volume bendanya. 20 cm kubik. Ini volume benda yang tercelup anak-anak ya. Sudah ada massa, sudah ada volume. Ditanya massa jenis, berarti bisa ya, kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya atau rumusnya, yaitu Rho sama dengan massa dibagi volume. Masukkan nilainya anak-anak, massanya 76, volumenya 20. Tuh, 76 dibagi 20, itu hasilnya adalah 3,8 gram per cm kubik. Nah, padahal yang diminta dalam kilogram per meter kubik. Jadi langsung aja ya kita kalikan dengan 1000 anak-anak. 3,8 dikali 1000. Ini nanti menjadi kilogram per meter kubik. Hasilnya adalah 3.800 kilogram per meter kubik. Nah, ini yang B nih jawabannya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya ke soal berikutnya. Ini jawabannya yang B. Oke, nomor 21. Ibu besarin lagi sebentar biar jelas. Nah, ini dia. 21. Bila massa balok berikut 2 kg, maka nilai massa jenis balok tersebut adalah berapa kilogram per meter kubik, anak-anak. Cara yang sama. Yuk kita tuliskan dulu diketahuinya. Terus ini ya, diketahui. Dari soal di atas, ini anak-anak nih, ada massa ya, nih massa 2 kg. Jadi kita tuliskan ada massa 2 kg.
Nah, kemudian ada ini ya ukuran nih. Balok panjangnya 20, lebarnya 5, tingginya 8. Jadi kita bisa cari volume anak-anak. Volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, kita masukin nih panjangnya 20, satunya udah setara ya, udah sentimeter semua nih. Jadi langsung kalikan angkanya aja. 20 kali 5 kali 8. Volume 20 kali 5 itu 100 anak-anak, 100 kali 8 ya 800. Satuannya sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3, ya kan? cm kali cm kali cm. Jadi cm pangkat 3 hasilnya. Berikutnya kita masukkan ke dalam persamaan ya. Ini ditanya dulu nih, ditanya massa jenisnya berapa. Nah, kita jawab, tuliskan rumus anak-anak seperti biasa. Rho sama dengan massa dibagi volume. Rho sama dengan massanya. Nah, ini dia, sorry nih ya. Satuannya belum setara anak-anak, massanya itu dalam kilogram. Ini volumenya masih dalam sentimeter kubik. Jadi harus disetarakan dulu ya. Boleh kilogramnya diubah ke gram atau sentimeter kubiknya diubah ke meter kubik. Cuma kalau Ibu Santi sarankan supaya nggak koma-koma ya, kalian nggak keder tuh anak-anak, nggak bingung. Ini yang kilogram aja diubah ke gram dulu. Jadi 2 kilogram itu kan nilainya 2000 gram anak-anak ya, turun 3. Kalau turun tuh dikali kan. Nah, ini yang kita gunakan yang 2000 gram ya, supaya setara dengan sentimeter kubiknya. Jadi kita tuliskan di sini 2000, ini ada gram per 800 cm kubik. Ini boleh anak-anaknya dicoret nolnya. Coret 1 ya. Coret 1, tersisa 20 per 8. 20 per 8 itu bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 4 ya anak-anak ya. 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 5 per 2 atau 2,5 gram per cm kubik. Yang diminta dalam kilogram per meter kubik. Ya udah langsung aja kayak tadi anak-anak ya. Dikali 1000. Tuh. 2,5 gram per cm kubik mau dijadiin kilogram per meter kubik, caranya dikali 1000 anak-anak. Maka hasilnya adalah 2500 kilogram per meter kubik. Nah, ini yang B jawabannya. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nomor 22. Berdasarkan tabel data berikut, kita dapat menentukan bahan yang mempunyai nilai massa jenis paling besar adalah bahan apa? Ini ada 4 bahan ya, A, B, C, D. Masing-masing memiliki massa yang berbeda, panjang, lebar, dan tinggi juga berbeda. Yang ditanya, yang mana nih yang punya nilai massa jenis paling besar gitu ya. Artinya kita ya harus mencari satu-satu anak-anak nih nilai massa jenisnya. Yuk, kita tambahkan di sini ya, anak-anak ya. Kita tambahin 1 kolom. 2 kolom anak-anak nih, tambahin 2 kolom. Nah, untuk apa aja nih? Nanti untuk isian yang kita butuhkan dalam perhitungan anak-anak. Ingat massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Massanya udah ada nih ya. Nah, volumenya belum ada, berarti kita cari dulu nih volumenya. Terus ini tuh massa jenisnya. Yuk kita isi ya. Volume, karena bentuknya balok, jadi tinggal dikaliin aja anak-anaknya panjang kali lebar kali tinggi. 10 kali 4 kali 3. 10 kali 4, 40. 40 dikali 3 itu 120. Kemudian yang kedua, volumenya 8 kali 6 kali 5. 8 kali 6 itu 48. 48 dikali 5 itu hasilnya adalah 240. Bahan C berarti volumenya 5 kali 4 kali 4. 5 kali 4 itu 20. 20 kali 4 itu 80.
Nah, terakhir bahan D, 10 dikali 5 dikali 4. 10 kali 5 itu 50, dikali 4 itu 200 ya. Nah, volumenya sudah ada, masanya sudah ada. Berarti massa jenisnya bisa kita cari. Ya, tinggal massa dibagi volume anak-anak. Massanya 360. Volumenya 120. Berarti massa jenisnya itu nanti 3 ya. Satuannya gram per cm kubik ya anak-anak ya. Ini nanti satuannya gram per cm kubik. Yang ininya kan cm kubik nih satuannya volumenya. Tuh. Yang bahan B berarti 240 dibagi, salah ya, sorry. Massa bagi volume, ini kebalik pesantinya. Masanya 600 anak-anak. 600 dibagi 240. Coret dulu nolnya boleh. 60 per 24, ini sama-sama kelipatan 6, disederhanakan. 60 bagi 6 itu 10, 24 dibagi 6 itu 4. Nah, 10 per 4 itu nanti hasilnya 2,5. Bahan C, masanya 400. Volumenya 80. Coret dulu nolnya ya, tersisa 40 dibagi 8 itu 5. Nah, bahan D, masanya 800. Volumenya 200. Coret nolnya, tinggal 8 bagi 2. Hasilnya 4. Nah, jadi ini anak-anak nilai massa jenis bahan A, B, C, D-nya itu yang A3, B-nya 2,5, C-nya 5, dan D 4. Yang ditanya bahan dengan nilai massa jenis paling besar. Yang paling besar ya berarti yang ini dong ya, yang 5 nih anak-anak. Yang 5 tuh berarti bahannya bahan C. Itu dia. Selesai. Bisa ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nomor 23. Nah, ini Bu kecilin dulu ya gambarnya supaya semua soalnya full terbaca. Oke. 23 kita lihat. Awalnya massa gelas kosong itu 70 gram. Kemudian gelas diisi dengan cairan sebanyak 150 ml dan massanya menjadi seperti tampak pada gambar berikut. Dari data yang tersedia, maka nilai massa jenis cairan yang dituangkan dalam gelas adalah. Nah, ini anak-anak ya, ini gambarnya nggak boleh diabaikan loh, karena ada datanya nih di gambar. Jadi kalau kita lihat di sini ya anak-anak ya, sebentar, nih. Nah, data-data yang ada di soal itu adalah ini, massa gelas ukur kosong, massa gelas kosong 70 gram. Kemudian gelas yang berisi cairan itu ini volume ya. Kemudian gelas diisi dengan cairan sebanyak 150 ml. Ini berarti volumenya 150. Nah, terus kemudian ada gambar ini ya. Ini massa gelas berisi air. Jadi massa gelas plus airnya tuh segini, 250 gram. Ada 3 data yang kita ketahui. Nah, dari 3 data ini kita diminta mencari atau menentukan nilai massa jenis cairannya anak-anak. Yuk, seperti biasa kita tuliskan dulu ya, diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui. Berarti ini ada massa gelas kosong. MK aja gitu ya, massa kosong itu 70 gram. Kemudian diisi air itu volume ya anak-anak ya, mililiter, dari satuannya udah kelihatan itu liter tuh berarti volume. Volumenya 150 mililiter. Mililiter itu setara dengan cm kubik ya anak-anak ya, atau bisa disingkat jadi cc tuh, 150 cc gitu ya, itu tuh dari kata cm kubik anak-anak. Nah, ada massa ini ya, berisi air gitu ya. Tadi kan massa kosong, ini massa isi. Massa berisi airnya 250 gram. Ditanya massa jenisnya berapa, massa jenis cairannya. Nah, seperti tadi ya, jawab. Rho cairan berarti massa cairan dibagi volume cairan. Volume cairannya ini udah ada anak-anak, 150. Nah, massa cairannya nih belum ada ya. Ini kan masih massa gelasnya aja nih 70 gram. Terus yang ini massa gelas plus air itu 250 gram. Jadi kita perlu mencari dulu ya massa cairannya berapa. Tulis di sini ya anak-anak ya.
massa cairannya aja, ya berarti massa isi dikurangin massa kosong gitu ya. Jadi 250 dikurang 70. Kan 70-nya itu miliknya gelas ya anak-anak ya. Jadi untuk cairannya sendiri itu massanya 180 ml atau 150 cm kubik seperti itu. Nah, udah ada nih nilainya ya, MC-nya udah ada. Tinggal dimasukin anak-anak. Pro C, MC itu 150 dibagi VC. VC-nya adalah 150. Kita coret dulu aja ya, nolnya. Kemudian ini 18 dan 15 sama-sama kelipatan 3. Jadi kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 3. 18 bagi 3 itu 6. 15 dibagi 3 itu 5. Jadi hasil akhirnya adalah 6/5. Tuh. Atau kalau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, itu adalah 1,2 ya anak-anak ya. Nah ini satuannya gram per cm kubik. Jadi nggak perlu diubah karena memang yang diminta dalam soal satuannya dalam gram per cm kubik anak-anak. Gimana sejauh ini? Bisa ya? Baik, kita akan lanjut 2 nomor lagi anak-anak ya. Kita lanjut ke nomor 24. Jawabannya ini berarti yang C ya anak-anak ya. 1,2. Oke, nomor 24. Langsung aja nih ya. Ibu besarin dulu deh biar jelas. Nah, ini dia. Massa jenis benda X adalah 1.500 kg per meter kubik. Jika massa benda tersebut 3.600 kg, maka volume benda X adalah, nah ini ditanya volumenya. Caranya sama. Yuk kita tuliskan dulu diketahui. Jadi selalu ya anak-anak ya, untuk perhitungan atau soal cerita seperti ini dalam fisika, kalian biasakan mengkonversi dulu dari bentuk soal cerita menjadi bentuk data. Diketahui ya, ini yang pertama diketahui. Ini dik ya, diketahui dari soal. Kita punya massa jenis nih anak-anak rho-nya. Rho X 1.500 kilogram per meter kubik. Kemudian ada massa bendanya. MX-nya 3.600 kilogram. Yang ditanya itu adalah volumenya. Volume X-nya berapa? Nah, jawab. Tuliskan dulu rumusnya anak-anak rho. Itu ya rho X berarti ini sama dengan MX per VX. Nah, kita masukkan nilainya. Rho X-nya 1.500. MX-nya 3.600 per VX gitu ya. Nah, yang mau kita cari itu kan nilai VX anak-anak yang ini yang di bawah. Jadi kalau mau cari VX, ya VX-nya pindah ruas dulu nih dari ruas kanan ke kiri. Nanti kan jadinya perkalian ya, adanya di atas. Jadi gini anak-anak, nanti VX sama 1.500 ini boleh tukar posisi. Nanti persamaannya jadi VX sama dengan 3.600 per 1.500. Boleh ya anak-anak ya? VX dan 1.500-nya itu barter tempat gitu tuh. Nih, ini boleh tukeran tempat. Tuh, tukar posisi. Jadi boleh seperti itu hasilnya. Nah, berikutnya ini belum selesai ya. VX sama dengan, kita coret dulu nih, nolnya. Tersisa 36 per 15. Ini sama-sama kelipatan 3, anak-anak kita bagi ya. 36 bagi 12 itu, dibagi 3 ya, dibagi 3 itu 12. 15 dibagi 3 itu 5. Hasilnya adalah 12 per 5 itu 2,4. Satuannya gram per cm kubik. Adakah 2,4? Nah, ada ya anak-anak ya, ini jawabannya. Yang C. Tuh, yang C. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 25 anak-anak. Volume sebuah benda adalah 8 cm kubik dan massa jenisnya 11,5 gram per cm kubik. Maka besar massa benda tersebut adalah, nah ini yang ditanyakan massa nih anak-anaknya, caranya sama kayak tadi.
Diketahui dulu ya, seperti biasa. Diketahui, ditanya, jawab, seperti itu. Kita tulis ya. Di sini aja nih. Diketahui, dari soal kita tahu ini ya, ada cm kubik itu berarti volume. 8 cm kubik. Kemudian ada massa jenis, rho. 11,5 gram per centimeter kubik. Ditanya berapakah massa bendanya? Jawab itu di sini. Rho sama dengan massa dibagi volume. Rho-nya ini udah setara ya satuannya, anak-anaknya jadi langsung masukkan aja nilainya. 11,5. M-nya mau kita cari, V-nya 8. Berapa dibagi 8 hasilnya 11,5. Itu sama dengan kita kalikan aja ya. Jadi ini 8-nya kan semula ada di ruas kanan, dia sebagai pembagi anak-anak ya. Nah 8-nya mau pindah ruas, dari kanan mau ke kiri. Itu nanti berubah operasi matematikanya. Yang semula dia membagi, nanti jadi perkalian anak-anak di ruas kirinya ya. Jadi jadinya seperti ini, 11,5 dikali 8. Oke, sebentar. Dikali 8 sama dengan M-nya. Tuh. Maka M sama dengan, tinggal dihitung anak-anak, 11,5 dikali 8, itu hasilnya adalah 92, satuannya gram. Tuh, gimana? Jadi jawabannya yang D ini anak-anak, bisa nggak? Ini jawabannya yang D, ya. Oke anak-anak, untuk pembahasan soal materi zat dan wujudnya atau klasifikasi materi dan perubahannya gitu ya, sudah selesai 25 nomor. Silakan kalian bisa putar ulang untuk keperluan belajar ya menghadapi PAS nanti, karena bab ini merupakan salah satu bahan PAS nanti ya anak-anak ya. Baik anak-anak, saatnya Ibu Santi pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Kiranya video penjelasan ini dapat membantu proses belajar kalian dari rumah masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak ya. Tuhan memberkati. Dadah semuanya.